Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro dan Giyu yang akhirnya berhadapan dengan Muzan dengan wujud yang telah berubah menjadi lebih kuat. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 182 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 182 ini, pertempuran final melawan Muzan akhirnya dimulai. Namun di luar dugaan, iblis itu dibuat kaget dengan serangan tak terduga yang para pilar rencanakan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang berdiri di hadapan Muzan dengan hati yang dingin. Dari bagian paling dalam tubuhnya, kebencian Tanjiro mendidih. Dan itu terjadi untuk pertama kalinya karena ulah dari iblis tersebut. Pertarungan yang menentukan nasib akan segera dimulai. Tanjiro memahami jika Muzan tidak bisa dibunuh, meski kepalanya telah terpenggal sekalipun. Yang bisa mereka berdua lakukan hanyalah menyeret makhluk itu ke cahaya matahari, bagaimanapun itu caranya. Selagi Tanjiro dan Giyu menunggu yang lainnya tiba, sesuai perintah dari Oyakata sama, mereka harus mencari cara untuk menahan Muzan hingga matahari terbit. Tanjiro berencana untuk menemukan informasi yang berguna tentang kekuatan Muzan yang baru. Setelah mendapatkan informasi, dia akan membagikan berita tersebut kepada para pilar yang lain, sehingga mereka berdua harus menahan sampai momen itu tiba. Lalu Muzan melancarkan serangannya menggunakan cambuk iblis dari tangan kanannya. Serangan itu begitu cepat. Beruntung Tanjiro dan Giyu berhasil menghindar. Melihat serangannya tidak cukup, secara mengejutkan Muzan mengkombinasikan serangan cambuknya dari tangan kiri dan kanan. Skala serangan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Saking besarnya tebasan yang Muzan lancarkan, bahkan sampai membuat atap dan lantai dari area pertempuran mereka mengalami kerusakan yang cukup luas. Untungnya Tanjiro dan Giyu mampu merespon dengan cepat, sehingga mereka dapat kembali menghindari serangan fatal tersebut. Menggunakan pernafasan air jurus ke-11-nya, Giyu mencoba untuk menahan setiap tebasan cambuk yang menyerangnya. Dia tidak menyangka jika tangan dari iblis tersebut dapat memanjang dan terbang layaknya seperti tebasan pedang yang bergerak dengan begitu cepat. Sedangkan Tanjiro yang berada tidak jauh dari pilar itu juga merasakan hal yang sama. Menurutnya, jangkauan serangan dari kekuatan Muzan yang baru begitu sangat luas. Bahkan matanya sendiri tidak dapat mengikuti. Yang bisa Tanjiro lakukan hanyalah menghindar dan merasakan serangan yang Muzan lancarkan dengan cara lain. Melihat ada sedikit celah, Tanjiro mencoba untuk menerobos masuk demi menebas iblis tersebut. Dengan timing yang tepat, Tanjiro berhasil mendekati Muzan tanpa harus terkena cambukan daging yang iblis itu lancarkan. Sesaat dia merasa jika usahanya ini akan berhasil. Namun dengan mengkombinasikan serangan dari kedua tangannya, Muzan kembali berhasil melancarkan serangan hingga membuat Tanjiro tidak bisa memenggal kepalanya. Dengan sigap dia mencoba menahan setiap serangan yang Muzan lancarkan. Dalam benaknya Tanjiro merasa jika dia dapat menghindari serangan barusan. Dia berpikir untuk mendekat lagi di momen berikutnya. Namun dengan santainya, iblis itu kembali melancarkan serangan dari arah yang tidak Tanjiro kira. Hingga akhirnya serangan tersebut mengenai mata kanan dari pendekar pedang itu. Tanjiro yang terjatuh terkena serangan itu bingung. Bagaimana bisa cambuk dari Muzan masih dapat mengenainya? Akan tetapi, iblis tersebut tidak memberi pendekar pedang itu waktu untuk berpikir lama. Dengan cepat dari posisi yang tidak berubah, menggunakan kedua tangan cambuknya itu, Muzan kembali menyerang Tanjiro. Beruntung dengan sigap, Giyu berhasil menolong. Sambil melompat menghindari serangan tersebut, belara air itu memberi instruksi kepada Tanjiro agar dia tidak memperpendek jarak. Menurutnya mereka berdua tidak perlu repot-repot untuk masuk ke dalam jangkauannya, karena kekuatan dari Muzan sendiri juga tidak bisa dibandingkan dengan iblis bulan atas yang selama ini pernah mereka hadapi. Sambil menggendong Tanjiro dan terus menghindari serangan brutal yang Muzan lancarkan, Giyu menyadari jika sekarang ini tidak akan ada bantuan yang datang menolong. Kesimpulannya, posisi dari mereka berdua sekarang ini sedang dalam bahaya besar. Melihat kedua pendekar pedang itu yang masih gigih dalam menghindari serangan yang dia lancarkan, membuat Muzan bertanya-tanya, apakah usaha tersebut adalah strategi untuk menunggu sampai matahari terbit?
Dia memberitahu jika cahaya matahari tidak akan masuk ke dalam benteng ini. Muzan juga penasaran, apakah mereka akan mampu bertahan hanya dengan bantuan 3 pilar yang tersisa? Mendengar hal itu membuat Tanjiro dan Giyu pada terkejut. Sambil terus melancarkan serangannya, Muzan memberitahu jika bawahannya yaitu iblis bulan atas peringkat keempat telah berhasil membunuh 2 pilar yang sebelumnya bertarung dengannya. Yang Muzan maksud ini Obana sama Mitsuri ya guys. Perlu kalian tahu juga, Muzan bisa melihat persis apa yang bawahannya lihat, termasuk soal usaha Nakime dalam membunuh 2 pilar tersebut. Giyu yang masih terkejut dengan berita itu tiba-tiba didorong oleh Tanjiro, sehingga membuat mereka berdua terpisah dan berhasil selamat dari serangan berikutnya. Giyu yang menyadari jika tebasan tersebut mencoba untuk mengejar Tanjiro berteriak. Dia berusaha untuk memperingatkan rekannya dengan bahaya yang akan Tanjiro hadapi. Sedangkan Tanjiro sendiri ternyata memang sengaja melakukan usaha barusan. Dia memang berencana untuk membuat Giyu tidak berada dalam jangkauan serang dari Muzan. Dengan susah payah, pendekar pedang itu mencoba untuk menghindari setiap tebasan dari kejaran daging yang Muzan lancarkan. Tanjiro merasa kesulitan untuk memperkirakan jarak serangan, apalagi dengan penglihatan satu mata. Dia mencoba untuk melihat serangan tersebut menggunakan penciumannya. Sambil terus berlari, Tanjiro mencoba untuk merasakan aroma serangan dari Muzan. Lalu dia pun mulai menarik nafas lebih dalam. Di saat yang bersamaan, iblis itu kembali menyerang dari jarak jauh. Sayangnya serangan yang Muzan lancarkan semakin cepat, membuat Tanjiro kesulitan untuk bertahan. Dia mulai kehabisan nafas. Sialnya lagi, di belakang Tanjiro sudah tidak ada tempat untuk menghindar, sehingga membuatnya membentur dinding. Kejadian tersebut membuat Tanjiro menyadari jika kondisinya sekarang ini sudah tidak dapat merasakan area sekitar dengan optimal. Melihat pendekar pedang itu terjatuh, dengan cepat cabuk daging milik Muzan menyerangnya dengan bebas. Giyu melihat serangan itu dari kejauhan berteriak, memperingatkan pendekar pedang tersebut. Sayangnya kondisi dari Tanjiro sudah tidak memungkinkan lagi untuk menghindar. Namun secara tak terduga, Mitsuri muncul dan menghancurkan dinding di belakang Muzan. Muzan yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Tentu saja Giyu pun juga demikian. Dia tidak menyangka jika rekannya tersebut ternyata masih hidup. Menggunakan pernafasan cita jurus ke-6-nya, Mitsuri mencoba melancarkan tebasan pedangnya dan menyerang Muzan dari jarak dekat. Tapi dengan sigap, iblis itu langsung menarik kedua tangan panjangnya demi menahan serangan yang pilar cinta itu lancarkan. Melihat kejadian tersebut membuat Mitsuri begitu kaget. Dia tidak mengira jika serangannya tidak akan berefek sama sekali kepada pemimpin iblis itu. Di sisi lain, Tanjiro yang terjatuh sebelumnya diselamatkan oleh Obanai yang ternyata dia juga masih hidup. Sambil menggendong pendekar pedang tersebut, Obanai mengeluh karena Tanjiro sepertinya hanya akan jadi beban untuk mereka semua. Dia meminta Tanjiro untuk segera keluar dari area pertempuran ini. Melihat pilar itu yang masih hidup membuat Tanjiro merasa bersyukur. Dia tidak mengira jika Ikurosan dan Karochi-san ternyata masih selamat. Obanai yang mendengar hal itu meminta kepada pendekar pedang tersebut untuk lebih baik mengkhawatirkan dirinya sendiri saja. Muzan yang melihat kedua pilar itu masih dapat bertahan hidup bingung. Bagaimana bisa Obanai dan Mitsuri yang dia lihat sudah mati ternyata masih bisa selamat? Sontak saja Muzan langsung berteriak dan bertanya kepada Nakime dengan apa yang sebenarnya iblis bulan itu lakukan. Ternyata pergerakan dari iblis tersebut telah berhasil dikunci oleh Yoshiro. Menggunakan jurus darahnya, Yoshiro menjawab jika dialah yang melakukan semua ini. Dan dia telah memanipulasi pandangan dari Nakime. Lalu tiba-tiba benteng dimensi mengalami guncangan yang sangat keras. Yoshiro meminta Muzan untuk menanggung dosa besar yang ada di dunia ini karena dia telah membunuh Tamayo-sama. Dengan emosi berat dan meneteskan air mata, Yoshiro menambahkan jika dia akan membuat Muzan menyesal, dan mulai saat ini dia akan menyeret iblis itu ke dalam neraka. Di luar dugaannya guys, Yoshiro ikut andil bagian dalam pertempuran final yang terjadi, dan kali ini iblis itu benar-benar marah. Apakah dengan usaha Yoshiro dalam mengendalikan Nakime akan membuat para pendekar pedang memenangkan pertempuran? Lalu apa yang akan Muzan lakukan kalau posisinya sudah tersudut seperti itu? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 182 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 182 yang intinya memperlihatkan Yoshiro yang berhasil mengendalikan Nakime.
Dia marah besar kepada Muzan dan membuat seluruh benteng dimensi tanpa batas mengalami guncangan dalam skala besar. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Aingku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.